Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Rahmalia, Feby Hardayanti, dan Novaldi Pratama Putra akan memaparkan tentang doktrin kepercayaan dalam Islam. Pengertian doktrin. Kata doktrin berasal dari bahasa Inggris, yaitu doctrine, yang berarti ajaran. Oleh karena itu, doktrin lebih dikenal sebagai ajaran-ajaran yang bersifat absolut, yang tidak boleh diganggu-gugat. Dalam KBBI, doktrin adalah ajaran asas suatu aliran politik dan keagamaan. Jadi dapat disimpulkan, doktrin merupakan ajaran-ajaran atau asas untuk mendirikan agama atau organisasi-organisasi lain yang ajaran-ajarannya bersifat absolut dan tidak bisa diganggu-gugat. Islam sebagai doktrin. Islam sebagai agama yang memiliki berbagai aspek kehidupan manusia seperti pada bidang sosial dan budaya. Dalam segi doktrin, ajaran-ajarannya tidak bisa diubah-ubah lagi. Agama Islam di sini mempunyai 3 doktrin ajaran ilahi, yaitu 1. Iman. Iman berarti percaya. Percaya apa yang ada di dalam hati, lalu diucapkan menggunakan lisan. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, iman berarti pembenaran yang bertempat di dalam hati. Menurut Fazlur Rahman, memiliki 2 makna, yaitu yakin, percaya, dan beriman, dan aman dan memberikan keamanan. 2. Islam. Islam memiliki arti yaitu ketundukan. Dalam bahasa Arab, dari kosakata aslama yuslimu islaman, yang berarti damai, aman, selamat, sentosa, patuh, taat, berserah diri kepada Allah. Dari segi bahasa, berarti tunduk, berserah diri. Jadi, yang dimaksud berserah diri yaitu berserah seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah atas segala yang sudah ditentukan untuk kebaikan kita sebagai hambanya, yaitu melaksanakan segala perintahnya. Islam berisi mengenai praktek isi keagamaan, ibadah, amaliyah, dan kewajibannya. Islam merupakan lahir dari hubungan masyarakat. Ulama menyebutnya dengan syariat, yaitu fikih dan syariah. 3. Ihsan. Ihsan memiliki arti yaitu sederhana dan kebaikan. Menurut terminologi, ihsan memiliki makna sesuai. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak, maka sesungguhnya Dia yang melihatmu. Jadi, ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan kalau engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia yang melihat engkau. Doktrin sentral dalam Islam. Doktrin sentral dalam Islam adalah upaya mengajak, mempengaruhi, dan mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh seorang guru, ustadz, dan kiai. Doktrin yang dimaksud di sini adalah doktrin yang positif, bukan yang negatif. Ada beberapa klasifikasi terkait doktrin sentral dalam Islam, yaitu sebagai berikut. 1. Teologis atau Tuhan.
Dari sisi teologis atau Tuhan, di sini kita diberi motivasi, dorongan, dan juga doktrin untuk mengikuti dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Walaupun penyampaian dari Tuhan kepada kita tidak secara langsung, tetapi menggunakan perantara dan juga menggunakan tulisan, yaitu Al-Quran. Tetapi kita sebagai umat Islam mempercayainya akan hal tersebut. 2. Nabi dan Rasul. Terkait dengan dimensi-dimensi yang ada, baik dari sisi teologis yang berbicara terkait Tuhan. Kemudian di sini dari sisi utusan Tuhan, Allah memberi nabi dan rasul telah banyak menyampaikan kebaikan-kebaikan agar umatnya mengikuti dan menjalankan segala yang diperintahkan, baik tentang kebaikan dunia dan amal untuk menuju akhirat. Selanjutnya, metode doktrin sentral dalam Islam. Mengenai metode doktrin sentral dalam Islam, banyak metode yang dapat digunakan untuk merealisasikan doktrin tersebut. Tetapi hal yang paling penting dan yang paling baik untuk digunakan adalah dengan langsung bertemu atau biasa disebut dengan face to face. Berikut beberapa metode yang digunakan dalam doktrin sentral dalam Islam. Yang pertama dengan metode lisan secara langsung, yang kedua tulisan tidak langsung, yang ketiga audiovisual, suara dan gambar. Kemudian membumikan doktrin sentral dalam Islam. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kebaikan dan melarang terkait hal-hal yang buruk. Dan Islam juga adalah agama keselamatan bagi kita umat muslim. Ada sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan untuk membumikan Islam yang damai, seperti sebagai berikut. Yang pertama dari keluarga, yang kedua institusi pendidikan, yang ketiga lembaga keislaman. Setelah kita mempelajari doktrin sentral dalam Islam, maka kami akan menarik suatu kesimpulan, yaitu berbagai macam cara untuk mendoktrin seseorang atau sekelompok orang dalam Islam. Namun seringkali kini kita dengar kata doktrin ini di kalangan muda-mudi hingga orang tua. Namun sebenarnya doktrin ini lebih ke suatu ajaran yang bersifat absolut dan kepercayaannya tidak diragukan mengenai suatu hal.